Baik, kita lanjut. Untuk pengalamatan jaringan, nah ini pentingnya pengalamatan jaringan. Kalau manggil orang kan ngirim pesan atau ngirim paket itu ke JNE, kita harus tahu nama orang yang ditujunya siapa. Nah ini juga ada sistem penamaan. Penamaan jaringan adalah tata cara atau aturan komunikasi data dalam jaringan. Jenis-jenis protokol jaringan. Yang pertama ada TCP/IP atau menggunakan IP address. Protokol yang digunakan untuk komunikasi data pada sistem berbasis Unix ya, Linux. Namun pada saat ini digunakan untuk semua basis sistem informasi. Nah sekarang kita pakainya ini, dulu dikembanginnya sama si Unix ini. Nah ada juga NetBUI ya, atau computer name atau nama komputer. Nama komputernya apa? Oh, komputer admin gitu. Protokol yang digunakan untuk komunikasi data pada sistem berbasis Windows bersifat non-rootable. Jadi namanya itu si Windows itu pengen gampang ya udah pakai nama aja. Cuman kan mudah sekali terjadi kekeliruan. Kekeliruannya gimana? Ejahan ya. Misalkan ketika Sinta gitu, nama Sinta PC. Nah, S-nya itu SINTA atau SHINTA. Nah, itu kan agak ribet juga. Makanya IP address dia menggunakan angka lebih efektif. Nah, ini SPX atau IPX dia menggunakan MAC address. Protokol yang digunakan komunikasi data sistem operasi novel network. Ini MAC address ini bentuknya heksadesimal, ada angkanya, ada hurufnya, makin pusing juga. Maka diambillah IP address. Yang kenapa? Kalau angka kan jarang salah, kayak nomor HP kan, jarang salah, jarang keliru gitu. Sementara kalau MAC address memang sedikit kemungkinan keliru, tapi karena terdiri dari angka dan huruf, ini ribet juga. Ini perbandingannya untuk Unix sendiri bersifat logical address, artinya logical itu bisa dirubah. Contohnya nama orang kan bisa dirubah gitu ya, logical atau disimpan di logis gitu. Rootable ini bisa dirubah-rubah, kemudian bisa di routing, bisa diarahkan, kemudian bisa di subnetting atau bisa dipecah menjadi jaringan-jaringan kecil. Bentuknya seperti ini. Ada titiknya ada 4. Titiknya ada 3, terdiri dari 4 bagian. Microsoft bikin NetBUI bersifat logical address, bisa dirubah. Tapi nggak bisa di routing dan nggak bisa dipecah. Contoh penamaan komputer 10. Novel Network dia juga bikin bersifat fisikal, jadi tidak bisa dirubah. Ya kalau fisik itu warna kulit, bentuk wajah itu kan nggak bisa dirubah ya. Dia rootable, non subnetting. Nah formatnya kayak gini. Mana yang lebih mudah diingat? Yang paling mudah diingat adalah ini. Yang paling enak, paling bagus, efektif ini. Kita ambil jalan tengahnya. Makanya yang digunakan adalah yang paling lumrah adalah IP. Ini protokol IP ya. Jadi sehingga tiga-tiganya. Maka sekarang komputer itu pasti punya tiga-tiganya. Punya nama komputer, punya MAC address, dan punya IP address. Tapi untuk berhubungan ke dunia luar atau ketika connect ke internet, nama yang diakui adalah IP address. Nama komputernya nggak dibawa. Kemudian MAC address-nya juga nggak dibawa. Nah, IP address ada 2 versi. Satu versi 4 dan satu lagi yang versi 6. Versi 4 kapasitasnya 32 bit. Versi 6 128 bit. Ukuran headernya, header itu apa ya? Header itu ukuran bitnya, ukuran headernya 20 oktet. Header itu adalah kalau di kereta itu kan lokomotifnya ya yang narik di depannya itu. Ini 20 oktet, kemudian yang ini 40 oktet. Konfigurasinya dia manual. Kalau IP versi 6 karena ribet, karena panjang kan 128 bit, maka dibuat otomatis biar mudah. Routingnya menurun. Kalau IP versi 6 routingnya efisien. Digunakan 82, kalau IP versi 6 99.
Sistem bilangannya desimal. Apa itu desimal? Sistem bilangan yang kita pakai sehari-hari. Dari mulai 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Sementara untuk IP versi 6 menggunakan heksadesimal. Heksadesimal itu antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, angka 10 diganti jadi huruf A. Angka 11 diganti jadi huruf B, C, D, E, F. Nah, jadi ada 16. Kenapa angka 10 diganti jadi huruf A? Karena kalau 10 itu ada apa ya? Terjadi ambigu antara itu teh 10 angka 1 dan atau 10 angka 10 gitu ya, 10 biji atau angka 1 dan angka 0 yang berdempetan gitu. Jadi ambigu, makanya diganti jadi huruf A gitu ya. Untuk daya tampungnya, ini ada berapa nih? 4 miliar 4 triliun. Nah, pokoknya segitu aja. Jadi kalau menggunakan IP versi 4 gitu ya, hanya bisa menampung sekian banyak perangkat gitu ya. Jadi ketika lebih dari sini, ini dunia udah mulai muter, nggak akan kebagian dong, karena maksimalnya hanya segini. Maka diciptakan IP versi 6 yang daya tampungnya ini nggak tahu berapa, nolnya banyak sekali, silahkan kalian hitung sendiri saja. Cuman untuk bentukannya ini seperti ini ya, bentukan IP versi 4 seperti ini. Sementara untuk bentukan IP versi 6 panjang kayak gini, walaupun nanti kita bisa persingkat ya, bahkan jauh lebih singkat daripada ini untuk IP versi 6. Oke, lanjut. Untuk IP versi 4, format IP address-nya, pengalamatan IP address harus unik, mempunyai format di dalam bilangan biner sendiri dari 32 bit dibagi atas 4 kelompok bit dan bilangan biner atau sering disebut dengan istilah oktal. Nah, ini 8 biji ini disebut oktal nih. Ini oktal ke-1, ini oktal kedua, ini oktal ketiga, ini oktal keempat. Ada 32, kalau keseluruhan ada 32 nih. Dipisahkan per 8 bit. Jadi per 8 bit ada titik ya. Di sini kita bisa lihat titik. Bit itu kan hanya 0 dan 1. Jadi kalau semuanya 0 itu 0. Desimalnya kalau binernya 1 semua yang 32 bit ini, maka nanti akan menjadi 255, 255, 255, 255. Maka IP address itu angkanya boleh berapa aja, boleh silahkan. Tapi antara 1 sampai 255. Kita lihat slide sebelumnya. Ini contoh IP versi 4. Ya. 192 boleh karena dia antara 0 sampai 255. Ini juga tidak melebihi 255. Ini juga tidak kurang dari 0 ya. Tidak bisa negatif. Ya, ini juga 1 antara 0 dan 255, berarti ini penomorannya benar. Intinya gak boleh kurang dari 0, gak boleh lebih dari 255. Baik, untuk memudahkan pembacaan dan penulisan IP address biasanya dipresentasikan dalam bilangan desimal. Daripada kita nulis capek-capek kayak gini panjang, maka dibikinnya dalam bilangan desimal biar lebih singkat dan lebih dekat dengan manusia, lebih mudah dihafal juga ya. Nah, IP address sendiri dalam satu IP itu ada 2 kategori ya. Ada network ID, ada yang host ID. Network ID berperan pada identifikasi jaringan, network address ya. Host ID berperan dalam identifikasi host. Contoh ketika network ID, contohnya alamat rumah. Alamat rumah Jalan Oto Iskandar Dinata, nomor 1. Nah, misalkan Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 1, rumah si A. Rumah si B, Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 2. Nah, Jalan Oto Iskandar Dinata itu menandakan network address atau identitas jaringan. Sementara nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu adalah nomor rumah. Kalau di IP address, network ID, nah itu seperti Jalan Oto Iskandar Dinatanya. Sementara untuk host ID, host ID itu adalah nomor rumah itu atau nomor komputer 1, 2, 3 dan itu nggak boleh ada yang sama. Kalau dalam satu jaringan, dalam satu alamat
ada yang network ID-nya sama, ada yang host ID-nya sama, itu bakal error. Konflik disebutnya, IP konflik ya. Seluruh host yang terkoneksi dalam jaringan memiliki network ID yang sama. Jadi kalau komputer kamu dan komputer saya mau connect atau pengen connect, network ID-nya mesti sama atau berada di dalam satu jaringan dan host ID-nya harus beda ya. Kita coba. Di IP versi 4 ada beberapa kelas, ada 5 ya. Yang bisa dipakai cuma 3. Yang pertama kelas A. Nah, kelas apa sih yang membedakan? Kelas A itu kan IP itu ada 4. Nah, IP itu ada 4 ini ya, 4 baris ya. Ini gimana nih ya, pen. Ada 4 dipisahkan oleh 4 titik. 4 oktal ya. Nah, ini oktal 1, oktal 2, oktal 3, oktal 4 gitu ya. Nah, yang oktal 1 dia kalau kelas A yang oktal 1 dia bersifat sebagai network ID. Sementara yang 3 terakhir host ID gitu. Jadi kalau pengen connect dengan kelas A, yang kepalanya ini harus sama. Kalau IP saya 1.1.1, maka kamu kepala depannya itu harus sama saya 1. Bit adalah 8 oktal pertama. Bit host ID 24 bit atau bit yang oktal yang kedua dan keempat. Formatnya bit pertama pada oktal 0. Ini gak usah di pedulikan dulu, nanti ini di sini nih yang depannya itu adalah 1. Nah kemudian 0 ya. Kemudian untuk range-nya dari 1.0.0 sampai 126. Nah, jadi berapa IP kamu? Saya IP-nya 10.10.10.1. Oh berarti dia masuk ke kelas A. Kenapa? Karena kelas A 1 sampai 126. Netmask-nya 255.0.0.0. Kenapa ini 255 belakangnya 0? Karena dia kelas A. Kelas A itu network ID-nya hanya oktet yang pertama, makanya tulisannya 255. Jumlah network address 126 network address. Jumlah hostnya ini banyak ya. Network kelas A dari 0 dan 27 merupakan network address khusus yang tidak bisa digunakan. Jadi 0.0.0 ini nomor cantik gak bisa kamu pakai. Kalau 1.1.1.1 itu boleh dipakai. 127.0.0.0 ini juga nggak bisa dipakai karena dia host only ya. Atau komputer yang tidak terkoneksi ke internet pasti IP-nya 127. Kemudian kedua kelas B. Nah kalau kelas B, oktet atau oktal yang pertama atau baris yang pertama dan yang kedua itu sebagai network, yang yang ketiga dan yang keempat dia sebagai host. Jadi kalau kita connect ya pakai IP kelas B ya, IP versi 4 kelas B ya. Berarti di antara kita harus sama 2 oktet di depannya. Contohnya kalau saya pakai 1.2 ini jangan panjang-panjang. 1.2.3.4 ini yang saya ya. Maka kamu harus pakai 1.2 titik. Ininya boleh beda, boleh. Yang 2 ini boleh beda. Bedanya yang mana? Yang depan atau yang belakang? Terserah, yang penting beda gitu ya. Oh, saya mah mau ininya sama. Oke, ininya 3 titik, ininya jangan 4, berarti misalkan 5. Ini keduanya bakal connect. Karena sekali lagi di kelas B ininya mesti sama, ininya sama ya, dan ininya harus beda. Nah, kalau di kelas C itu kita bahas dulu kelas B. Yang kepalanya 128 sampai 191 itu kelas B ya. Ini pun sebetulnya karena kepala depannya 1, ini kelas A sebetulnya ya harusnya. Terus netmasknya sekian, jumlah network address dan jumlah hostnya juga sekian. Kelas C, nah ini kelas C. Kelas C itu 3 oktet itu adalah network address yang harus sama gitu ya. Kemudian kalau belakangnya 1 itu berarti host address harus beda ya, host ID harus beda.
Jadi network address itu adalah oktal pertama dan kedua. Oh ini salah ini, kelas C. Kelas C itu harusnya yang keempat saja ini. Ini salah saya nulis. Ini salah. Untuk kelas C ini oktet 1, oktet 2, oktet 3 dan yang keempat ini baru host address harus beda gitu ya. Untuk kelas D, nah ini kelas D. Jika 4 bit pertama adalah 110 IP address itu merupakan kelas D yang digunakan untuk multicast, yakni sebuah komputer yang memakai bersama suatu aplikasi dengan pengertian network address mengacu. Jadi simpelnya itu aplikasi yang real time atau video conference ya. Ini video conference itu pasti dia menggunakan IP kelas D. Loh kok bisa? Iya kan yang streaming itu seolah-olah ada dalam satu ruangan gitu. Ada secara real time itu kan berarti dia identitas jaringannya satu. Kemudian untuk kelas E ini 4 bit pertama adalah 111. Nah, ini kelas E biasanya dia digunakan untuk keperluan eksperimen. Nah, ada juga address khusus nih. Setelah kita memahami materi sebelumnya, kita harus juga paham address khusus. Jadi nggak sembarangan bisa kita pakai IP. Mentang-mentang dari 0 sampai dari 0 sampai 125 sampai 255 itu bisa kita pakai IP seenaknya sesuai nomor HP misalkan. Itu nggak bisa. Selain address yang dipergunakan untuk identitas host, ada juga address yang digunakan untuk keperluan khusus dan tidak boleh digunakan sebagai identitas host. Yang pertama, network address. Address ini digunakan sebagai identitas network dari sebuah jaringan. Tadi contohnya ada IP 167.205.9.35. Network addressnya karena dia kelas B ya, berarti depan duanya harus sama, belakangnya juga. Nah belakangnya harus beda nih, dua belakang. Sehingga network addressnya 192.205.0.0. Nah ini IP yang .0.0. IP ini diperbolehkan untuk membuat host ID pada 2 oktet terakhir menjadi 0. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan informasi. Router cukup melihat network address 167.205 untuk menentukan kemana jaringan paket data harus dikirimkan. Yang kedua adalah broadcast address. Jadi broadcast address itu singkatnya adalah IP yang digunakan untuk mengirim ke semua komputer yang terkoneksi dalam jaringan tersebut. Contoh kita ke awal ya di sini. Oke, di sini ada komputer. Ini komputer 1. Oh jangan, mana slasher pen. Oke, ini komputer 1. Kalau komputer 1 pengen ngirim ke sini 1 ke 1, pengen ngirim ke 2 ke sini, pengen ngirim ke 3 ke sini. Kita tinggal pilih dari saya kepada Anda. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau ngirim pengen ke semua? Itu namanya broadcast. Kirimnya kemana? Cukup kita ngirim ke satu IP. IP tersebut namanya IP broadcast address. Nah, IP broadcast address. Address ini digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui seluruh host yang terdapat di satu network. Jadi cukup kirim satu, nanti dia akan otomatis terkirim ke semua gitu ya. Untuk local broadcast address yang digunakan untuk menghubungi semua host yang ada di dalam local address. Alamatnya 255.255.255.255. Jadi kalau saya ingin ngirim ke semua IP, ngirim gambar ke semua orang gitu yang ada di jaringan tersebut, saya tinggal ngirim ke IP ini saja, maka secara default dia akan menyebar. Ada juga direct broadcast address untuk jaringan tertentu dapat dari IP address terakhir dari jaringan tersebut. Nah ini IP address terakhir, host IP, host dengan IP address, misalkan IP kita itu 167.1.205.9.35 atau ya 167.205.240.2. Broadcast addressnya adalah 167.255.255
atau IP address terakhir dari jaringan. Ini dari mana ini hitung-hitungannya gimana? Nanti kita akan bahas di subnetting. Nah, kemudian netmask. Apa itu netmask? Netmask itu digunakan untuk melakukan masking filter pada proses pembentukan routing sehingga dapat diketahui suatu IP address termasuk dalam satu jaringan atau tidak. Nah, netmask ini didapat dengan cara merubah bit-bit network menjadi 1 dan semua bit host menjadi 0. Contoh, untuk netmask 167.205.1.2 ini netmasknya itu adalah 255.255.255.0.0. Loh, kenapa? Karena dia kelas B kan. Kalau teman-teman ingat kelas B ya. Kelas B itu antara 128 sampai 191 kepalanya ya. Ini 168 agar lebih jelas. Nah, ini IP kelas B ya. Antara 128 sampai 191 itu kan 167 ya, 167. Maka dia masuknya ke kelas B, dan kelas B itu netmasknya 255.255.0.0.0. Loh, kenapa? Karena lihat IP addressnya segini. Yang namanya network address itu adalah 2 oktet pertama atau segini. Sisanya kan host address. Untuk menghitung netmask caranya adalah yang ini, yang network address dibikinlah angka 1. Dibikinlah angka 1 ya. Sehingga untuk setelah dibikin angka 1 netmasknya sekian. 255.255.255.0.0. Oke, nah network addressnya segini. 0.0. Format penulisan IP address. Format penulisan IP address secara umum adalah 192.168.0.1.0/24. Network addressnya IP address terakhir. Broadcast addressnya 255. Netmasknya 255.255.255.0 karena dia kelas C ya. Rank IP hostnya seperti ini. Nah, angka 24 memberikan informasi kepada network ID dan network address atas penggunaan 25 bit pertama dan 35 bit IP address. Ada juga IP privat dan IP public. Ada IP privat yang kita bisa gunakan di komputer kita, di gedung kita gitu ya, yang digunakan sama kita, atau ada juga IP public. IP public itu adalah IP yang digunakan oleh server-server yang ada di internet. Contohnya server Google, server Facebook, server Twitter, server YouTube, itu mereka mempunyai IP address, dan IP address mereka nggak boleh kita pakai karena udah di booking sama mereka. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita harus menggunakan IP privat. Bagaimana caranya IP privat ini? Nah, untuk IP privat sendiri, ini nih, IP privat sendiri yang bisa kita gunakan di komputer kita. Kalau kita mainnya di kelas A, kepalanya harus kepala 10 nih. Kalau kita mau bermain kita mau pakai kelas B, main kepalanya 172. Kalau mau kelas C, kepalanya 192. Ini yang bisa kita pakai. Sementara IP public adalah IP yang dikenal global internet sebagai identitas valid untuk komunikasi data di internet. IP public adalah semua IP address di luar IP privat. Jadi di luar IP ini itu dipakai di internet dan nggak boleh kita setting di komputer kita gitu. Saya mau 10 biar cantik, boleh, karena itu IP privat. Kalau di komputer lab kita gitu ya, atau komputer kita, saya mau settingnya 2.2.2.2, itu nggak boleh, karena 2.2.2.2 itu adalah IP public yang udah ada orang yang pakai di internet, itu kita nggak boleh pakai. Baik, untuk materi sampai sekian. Di pertemuan berikutnya kita nanti akan belajar tentang subnetting. Apa itu subnetting? Nah, ini ngitung-ngitung rumus yang kayak gini. Mulailah di sini nanti kita akan ngitung. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.